Kali ini kita akan menanggapi, berbicara menanggapi pernyataan, sebagaimana yang saya lihat di grup Facebook, ada di grup Facebook Kristus Raja Semesta Alam, yang nama grupnya itu di situ ada seorang Muslim yang membuat status dalam grup itu. Dia mengatakan bahwa Yesus sebenarnya mengubah rupa, mengubah wajah saat hendak disalibkan. Nah, itu pernyataan dari dia. Yesus mengubah wajah saat hendak disalib. Dan dia mengutip Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18, Lukas bab 21 ayat 11 sampai 22, Markus bab 16 ayat 12 dan juga bab 9 ayat 2. Itu yang menjadi argumentasi dia bahwa di dalam Alkitab juga Yesus mengubah wajah ketika hendak disalibkan. Bapak Ibu, kita pahami kenapa mereka mengutip ini, membuat argumentasi ini, sebab kita tahu di dalam ajaran Islam bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Yesus itu berubah wajah, berubah wajah ketika hendak disalibkan. Oleh karena itu juga mereka coba mencari ayat-ayat di Alkitab untuk menunjukkan bukti tambahan secara Alkitabiah dari Alkitab itu sendiri bahwa Yesus memang disalibkan. Nah, itu argumentasi. Yesus bukan disalibkan, maksudnya Yesus mengubah wajah ketika hendak disalib, sebagaimana ditulis dalam Al-Quran. Artinya, kalau di dalam Alkitab juga dikatakan demikian, artinya benar apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini untuk membuktikan kepada mereka bahwa apakah Tuhan Yesus itu benar-benar merubah wajah ketika hendak disalibkan, sebagaimana yang menjadi pernyataannya dalam status di Facebook itu, grup Facebook itu, ataukah salah, apakah dia bisa membuktikannya sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang dia kutip. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share channel Corpus Christi supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan terus informasi-informasi baru dari Corpus Christi Channel. Sekali lagi saya katakan, mereka berargumentasi mencari ayat dalam Alkitab supaya mendukung argumentasi mereka sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran bahwa Yesus berubah wajah ketika hendak disalibkan. Apakah benar demikian? Mari kita buktikan. Kita lihat satu persatu kutipan ayat kitab suci yang mana merupakan sebagai argumentasi dari mereka. Argumentasi mereka bahwa Yesus mengubah wajah saat hendak disalibkan. Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Bahwa kita sebenarnya mau ketawa lucu Bapak Ibu, kutipan ayat yang mereka ambil ini, dan semuanya salah alamat. Ini cocokmologi yang saya katakan cocokmologi yang terbodoh Mungkin orang yang baca, yang membuat kutipan ini nggak ngerti, mungkin tidak tahu apa yang dia baca, dia tidak melihat konteksnya. Oke, kita mulai dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Bapak Ibu, Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 ini konteksnya itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dalam
kisah itu ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ya. Dia menampakkan diri, ini yang penting Bapak Ibu, bukan ketika hendak ya. Ketika hendak dia disalibkan, tetapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Sudah bangkit dari alam maut, dari kubur ya. Mari kita baca Bapak Ibu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Ingat, Maria dekat kubur Yesus ya. Maria dekat kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis, ia menengok ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kanan, yang seorang duduk di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri mayat Tuhan Yesus yang sedang berbaring ya. Kubur Yesus maksudnya, di mana tempat Tuhan Yesus berbaring sebelumnya. Kata malaikat itu kepadanya, "Iya, Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini Maria Magdalena bertanya kepada malaikat yang ada di sana, berdiri dalam kubur Yesus itu. Jawab Maria Magdalena ya, kepada 2 malaikat itu, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dengar, konteksnya ini ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari alam maut, Tuhan Yesus ya, itu jauh 3 hari setelah kisah penyaliban. Jadi ini konteks kisah ini bukan ketika hendak Tuhan Yesus hendak akan disalibkan ya. Ini berbeda dengan pemahaman otak mereka ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Di sini yang menjadi poin pemikiran mereka Bapak Ibu kayaknya ya. Karena dia tidak tahu. Ketika Maria Magdalena lihat ke belakang, dia tidak tahu bahwa di situ ada Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka, ya ini hal penting Bapak Ibu. Maria menyangka bahwa itu adalah seorang penunggu taman ya. Penunggu taman. Lalu Maria Magdalena berkata kepadanya ya, kepada Tuhan Yesus, ya. "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Disitulah setelah itu Maria Magdalena baru menyadari bahwa yang dia kira tadi penunggu taman, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Disinilah yang menjadi argumentasi mereka Bapak Ibu, dari saudara-saudara kita umat seberang, bahwa ini adalah bukti, ya, salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus merubah wajah ketika hendak disalibkan. Ini beda. Konteksnya jauh banget Bapak. Ini kejadiannya setelah disalibkan. Ini cocokmologi yang ya bagaimana? Cocokmologi yang tidak pas. Kutipan ayat kitab sucinya tidak pas. Konteks kejadiannya beda. Ya. Konteks kejadiannya beda. Di sini Tuhan Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan keilahiannya sebagai manusia dan Tuhan ya yang sudah bangkit dari alam maut. Dia menunjukkan kekuasaan keilahiannya yang begitu sempurna. Ya, setelah ia bangkit. Dan hal yang sama Bapak Ibu, itu terjadi dalam banyak penampakan Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Ya, setelah dia bangkit itu, ketika dia menampakkan diri kepada para murid, seringkali mereka menyangka bahwa itu bukan Tuhan Yesus. Ketika di Sungai Tiberias juga begitu. Ketika para murid ya sedang mau melaut, pagi-pagi mereka lihat ada orang di seberang sungai. Mereka melihat itu adalah setan, ternyata Tuhan Yesus. Mereka melihat itu adalah orang lain, ternyata Tuhan Yesus di sana. Ya, ini salah alamat kutipan ayat kitab suci yang mereka
ambil ini sayang sekali ya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat juga kutipan ayat kitab suci kedua yang mereka ambil sebagai argumentasi mereka, Bapak Ibu, ya, untuk mendukung argumentasi mereka bahwa Tuhan Yesus ketika hendak disalibkan itu, ya, sesuai dalam Al-Quran itu, bahwa itu tidak benar-benar Tuhan Yesus, tetapi mengubah rupa, mengubah wajah, ya, mengubah wajah sehingga digantikan oleh orang lain, ya. Dan ini mereka juga coba ambil ayat kitab suci, dan dari Yohanes tadi yang mereka kutip ternyata itu salah. Itu cocokmologinya salah. Yang kedua, mereka coba lihat kutip dari Lukas bab 24 ayat 11 sampai 22. Ini Bapak Ibu konteksnya kejadian ya ketika dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Dalam perjalanan ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus mereka tuh berbincang-bincang, ya, tentang apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan, ya. 3 hari kemudian, ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Oke, saya baca dari ayat 11, ikut kutipan mereka, ya. Saya baca dari ayat 11. 24:11 sampai 22. Oke, saya dari ayat 13 saja. Dari ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang semua yang terjadi, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi di Yerusalem, ya. Ketika mereka bercakap-cakap, Tuhan Yesus datang, berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Di sini mungkin pikiran mereka bahwa ini buktinya bahwa Tuhan Yesus mengubah wajah, mengubah rupa, ya, ketika hendak disalibkan sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, ya, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menampakkan dia, menyerahkan dia untuk dihukum, ya, untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, ini jelas Bapak Ibu, ketika ini kedua orang ini, mereka Kleopas, mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan saudara kita bahwa melihat ini, ini salah satu bukti. Ternyata konteks ayat ini, ya, bab ini, konteksnya ketika Tuhan Yesus setelah bangkit. Ya, setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ketika menampakkan diri, ya, karena rasa sedih yang terlalu dalam, sehingga kadang mereka punya pikiran terfokus kepada hal-hal yang lain, tidak melihat secara jernih, ya, karena dirundung oleh kesedihan yang mendalam, ya, sehingga mereka tidak bisa melihat secara nyata tentang kehadiran Tuhan Yesus di antara mereka, ya. Dan mereka melihat, ini adalah bukti. Saudara kita umat seberang bahwa itu menilai itu sebagai bukti, mendukung argumentasi mereka bahwa Yesus mengubah rupa ketika hendak disalibkan. Dan ini kasihan sekali Bapak Ibu, mereka pun tahu baca ayat kitab suci sambil tidur atau sambil bagaimana, sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Bahwa ini konteksnya setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan ini kembali lagi, satu kali lagi saya katakan, ini salah alamat cocokmologi yang terbodoh saya lihat ini, ya. Salah alamat lagi.
Ini salah alamat. Kalau ini kejadian sebelum pada saat atau hampir Tuhan Yesus dibawa ya untuk disalibkan, itu ini berpas. Tapi ini kejadiannya sudah berlalu. Kejadiannya ketika Tuhan Yesus bangkit, ya. Ini mereka punya pikiran karena dikaburkan oleh pemikiran merubah wajah tadi itu, merubah wajah ya, sehingga orang murid tidak bisa mengenal dia. Kemudian mereka ambil kesimpulan yang secara serampangan untuk menilai, untuk mendukung pemikiran mereka. Ini salah lagi. Nah, coba kita lihat kutipan lain dari mereka di Markus 16 ayat 12. Coba kita lihat Markus 16 ayat 12. Nah, di sini juga konteks sama Bapak Ibu. Sesudah saya bacakan ayat 12 itu ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini konteksnya yang sama tadi Bapak Ibu. Ini Injil Markus ayat yang ke-16 ini, dia berbicara kembali tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus, mereka Kleopas tadi, dua orang murid itu mengulangi hal yang sama. Ini salah kutip lagi nih. Ini cocokmologinya salah lagi. Ini konteksnya salah lagi. Ini berbicara tentang kejadian setelah Tuhan Yesus bangkit. Ini kasihan mereka mengutip ayat ya. Kasihan. Apalagi orang-orang yang mendengar mereka ini kasihan. Ya, ini kasihan sekali ya. Ini cocokmologinya salah lagi. Demikian juga di Markus bab 9 ayat 2 yang mereka kutip. Ini kejadiannya ketika Tuhan Yesus ya mengubah wajah mereka di atas gunung Tabor. Itu peristiwa transfigurasi. Bapak Ibu, sekali lagi ini kejadiannya jauh sekali sebelum Tuhan Yesus jauh sebelum Tuhan Yesus hendak disalibkan. Ya, pada saat peristiwa di Gunung Tabor itu, Tuhan Yesus memang merubah rupa, merubah wajah, bukan merubah wajah tetapi ya, merubah wajah di mata mereka, merubah wajah di sana, ya. Itu konteksnya itu kalau kita sambungkan di ayat 2 itu ya. Coba saya bacakan ya supaya bisa pahami dengan baik ya. 6 hari kemudian ya, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian, ya, hanya mereka berempat. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, ya, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu ya. Tuhan Yesus berubah, dia punya wajahnya putih, ya, dia wajah seperti pakaian, dia punya ya kelihatannya Tuhan Yesus begitu mulia ya, sehingga mereka lihat Tuhan Yesus berubah. Tetapi ini cocokmologinya salah. Ini bukan ketika Tuhan Yesus hendak akan disalibkan. Di dalam Injil Markus ya, itu jauh sekali berapa bab ke depan baru berbicara tentang hendak disalibkan itu. Nah. Ya, dan ini cocokmologinya salah lagi. Dan ini sayang sekali, mereka mengutip ayat Alkitab untuk mendukung pemahaman mereka, pikiran mereka, argumentasi dari ayat Al-Quran bahwa Tuhan Yesus mengubah rupa ketika hendak disalibkan. Oke Bapak Ibu, ya sekali lagi, ini saya rasa kasihan sekali mereka yang mengutip ayat Alkitab tetapi salah alamat. Bagi yang mau masuk silakan, mungkin ada yang mau komentar, ya saya akan
post di live di live chat ya. Kalau ada yang mau gabung silakan. Ya, mungkin ada pikiran-pikiran lain, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Kalau ada yang ingin memberikan komentar, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya mereka lebih fokus ya terhadap Al-Quran mereka sendiri, tidak usah mengutip ayat Alkitab. Kalau mereka mengutip ayat Alkitab, mereka juga harus ya konsekuen dengan apa yang sering mereka katakan ya. Kita lihat dalam Al-Qur'an dalam video ya, Ustadz Yahya Faloni dia pernah bilang bahwa Alkitab itu bukan lagi dipalsukan, tetapi Alkitab itu palsu. Nah, kalau mereka mengutip ayat Alkitab untuk mendukung ide mereka, berarti apa yang mereka kutip itu juga palsu. Berarti argumennya argumen palsu. Bagaimana mau kita terima argumen yang palsu begini ya? Ya. Kalau mereka mengutip ayat Alkitab, mereka juga harus mengakui bahwa Alkitab itu benar. Sehingga mereka punya argumentasi yang kuat sehingga mereka bisa mengutip ayat Alkitab itu. Nah, ya, mengutip ayat Alkitab. Berarti bukan hanya Al-Quran yang benar, tetapi Alkitab juga. Ya, Alkitab juga benar dan itu meruntuhkan teologi mereka sendiri. Ini nih konsekuensi logis terhadap teologi mereka, pemahaman mereka sendiri. Ya, ini cocokmologi yang kasihan sekali. Ya, apalagi cocokmologinya salah alamat. Ayat Alkitab yang dikutip salah alamat. Bukan mengutip ayat yang mana ketika Tuhan Yesus memang mendekati misalnya pada peristiwa Tuhan Yesus memanggul salib, itu mungkin baru cocok. Tapi ini konteksnya Tuhan Yesus, semua yang ayat mereka kutip adalah ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ya, menampakkan diri satu persatu. Nah, ini salah alamat lagi, cocokmologinya. Ya. Nah, ini kelihatannya juga Bapak Ibu, mereka karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan ya, ketika ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berubah rupa ketika hendak disalibkan itu ya, bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi orang lain, tapi yang diserupakan Tuhan Yesus. Tetapi di sana tidak tahu yang diserupakan di sana siapa. Mereka bingung ini nih. Yang satu bilang Yudas, yang satu bilang lain, beda-beda tafsirannya. Dan itu membingungkan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka cari ayat di Alkitab untuk mendukung ide mereka punya. Alkitab ya, tidak tahu cara bacanya bagaimana, tidak melihat konteks. Alkitab itu ada konteksnya, ya, bukan yang sepotong-sepotong. Alkitab itu sistematis, ada narasinya, ada kisahnya, ada hal yang mau disampaikan di sana, ada konteks tersendirinya dalam perikop. Setiap perikop ayat Alkitab, ya, itu ada konteks semuanya. Tidak sembarang-sembarang ya. Dan ini sangat kasihan. Saya tidak tahu orang yang kasih post di grup Facebook itu dia ambil ide ini dari mana, dari siapa, atau dia hanya mengikuti ustadz-ustadznya, apalagi ustadz-ustadz para mualafnya itu ya. Tetapi sayangnya argumentasi mereka tidak bisa dibuktikan ya dari kutipan Yohanes tadi ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, Lukas 24 11 sampai 22, Markus 16 12,
dan juga Markus 9 ayat 2 itu semuanya salah alamat semua. Ini cocokmologi yang ya buat malu diri lah mereka ya. Kasihan sekali. Ya. Kasihan sekali. Seharusnya mereka menunjukkan ya orang yang post ini maksud saya ya, menunjukkan dia punya kepintarannya supaya dia bisa membuktikannya. Lebih baik tunjukkan dalam Al-Quran saja, penjelasan dari Al-Quran ya, daripada ngutip-ngutip ayat Alkitab. Oke, ini ada yang memasuk. Oke. Shalom Bang Naga. Shalom. Halo. Bung Shalom Bang. Ya. Mana? Ini sudah ya. Apa kabar Bang? Baik, baik. Oke. Terima kasih Bang sudah masuk. Sehingga saya rasa Bang sudah mendengar penjelasan dari saya tadi ya. Ya, sekilas sudah Ya. sekilas. Sehingga sekarang saya minta tanggapan dari Bang tentang yang mereka kutipkan ayat kitab suci ini Bang. Kutip ayat kitab suci yang tentang Tuhan Yesus bilang ya, mengubah wajah ketika hendak disalibkan. Dia kutip Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tapi salah alamat. Kisahnya bukan ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, tapi kisahnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, menampakkan diri kepada Maria Magdalena setelah Tuhan Yesus bangkit. Dan kutipan-kutipan yang lain juga semua salah alamat ketika Tuhan Yesus bangkit semua. Bagaimana tanggapan Bang? Itu menurut saya bukan salah alamat. Ya. Bukan salah alamat. Memang sengaja dibuat, disetting berdemikian untuk mengapa? Untuk sebagai alasan bahwa Alkitab itu ngawur gitu. Sengaja dibuat begitu, bukan salah alamat. Jadi disetting demikian supaya seakan-akan kisah itu kan hanya seperti dia apa namanya itu sudah dipalsukan gitu loh bro. Jadi kalau secara logis saja ya, kalau dia tidak usah lah, maksudnya dalam arti tidak usah dia memutar-mutar balik apa ayat atau cerita, secara logika saja. Seperti Maria Magdalena seperti kaget, bahkan murid-muridnya juga agak kaget. Kenapa? Untuk memahami soal kebangkitan Yesus itu, jangankan mereka, seandainya kita pun ada mungkin akan kaget juga, karena antara percaya nggak percaya. Orang tidak paham bagaimana suasana kebatinan para murid sebelum dan sesudah kebangkitan Yesus. Karena mereka mungkin, kalaupun ada yang berkata bahwa ditanya, siapakah aku ini? Engkau adalah Tuhan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Itu bukan ngomong, itu bukan dia. Itu di luar kesadaran dia itu loh. Jadi begitu Yesus lahir bangkit, ya pada bingung. Jadi harus bisa dipilah-pilah ya. Jadi kalau seperti Alkitab itu kita harus bisa memahami bahwa bagaimana suasana atau pemahaman para murid sebelum dan sesudah kebangkitan. Kalau sebelum kebangkitan itu ya mereka ya kecewa, takut, gimana, ya wajar lah. Tapi justru setelah kebangkitan malah bingung, dalam arti, loh kok begini? Kok ternyata benar ya? Apalagi dihubung-hubungkan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Seperti dikatakan, rubuhkanlah bait Allah ini dalam 3 hari akan kubangun. Contoh seperti itu. Jadi kalau saya pribadi untuk menyikapi ayat-ayat yang dibolak-balik dari kaum sebelah, sudah nggak heran dan sudah jenuh lah. Bagi orang yang benar-benar mau memeriksa kebenaran ayat itu, membandingkannya dengan ayat Alkitab, kalau memang ada niat baik untuk mencari kebenaran, dia pasti akan paham. Oke, sementara begitu pendapatku bro. Halo?
Lanjut Bang, lanjut. Ya sementara pendapatku begitu, kecuali ada pertanyaan berikutnya. Ya, tepat sekali apa yang Bang Naga katakan tadi ya. Memang ya kita lihat posisinya setelah Tuhan Yesus disalibkan, mereka para murid bahkan tercerai-berai ya kan Bang Naga? Para murid itu mereka betul, situasinya ya. beda. Iya, ya, situasinya jadi, mereka yang mereka pontang-panting takut ya, semua macam-macam dengan berbagai perasaan. Iya. Tapi setelah bangkit, nah luar biasa. Bahkan dari semua para murid, daripada menyangkal imannya, mending dipenggal kepalanya itu. Ini kok bergema ya? Iya. Saya matikan super mic Bang supaya jangan gema. Ya itu tadi, jadi makanya, aduh, kenapa ya? Masih bergema ya? Ya sudah. Jadi kalau saya pribadi, Grup Corpus Christi, saya nggak kaget, nggak heran. Justru karena kebetulan juga saya dulu kerja di instansi yang bukan mayoritas lagi. Dari kurang lebih kami di sini ada 600 orang, ya cuma 7 orang yang Kristiani. Jadi saya juga nggak heran, bahkan entah tempat saya bekerja itu dulu sering mengundang kiai ustadz-ustadz yang sangat vokal. Mungkin ada seorang juga itu yang udah almarhum, mantan penyanyi rock yang pernah saya ajak dialog dan dia tidak bisa menjawab saya. Dia tidak bisa menjawab. Karena apa? Dulu pas ada suatu acara di Kanwil dan kebetulan tempat saya bekerja itu ada masjidnya. Nah, diundanglah si Ustadz ini. Nah, nama beliau biar bro nggak tanya-tanya, namanya siapa itu kayaknya kayak gitu lagi karena itu cukup lama ya. Dia penyanyi rock yang dia gabung di ormas yang sudah terlarang itu loh. Nah itu memang di instansi bergema lagi ya. Oh, namanya Hari Mukti. Nah itu karena dia sudah salah selama saya dinas di Kanwil itu, dia ada diundang 4 kali ya. Karena kebetulan ruang kerja saya ya persis berhadapan dengan masjid itu, ya saya risih gitu loh. Ini kok begini yang ceramahin? Kebetulan karena di tempat kerja saya itu cukup luas, sering digunakan teman-teman untuk ngobrol-ngobrol. Nah, termasuk mereka ngobrol di situ. Nah, itu langsung saya minta pendapat. Kami terjadi dialog yang cukup panas. Tetapi saya santai aja. Dan ternyata dia nggak bisa jawab kok. Karena jawaban saya gimana? Pernahkah Bapak ngecek kebenaran apa yang dikatakan di kitab suci Bapak ini dengan kitab suci yang katanya dipalsukan? Dia bilang nggak pernah. Loh, kok nggak pernah? Seharusnya kalau kita untuk meyakini sesuatu harus diadakan cek dan cross check. Kok hanya sepihak?
Ya karena kami yakini ini yang paling benar artinya. Loh, dasarmu untuk mengatakan itu yang paling benar kenapa? Apa udah kamu ada pemeriksaan? Oh enggak, cukup mengimani saja. Loh, kok sudah mengimani saja repot. Itu loh. Dan memang karena kebetulan saat itu sudah ada keributan dengan salah satu aliran itu ya kebetulan juga di situ ada yang teman saya yang beragama Ahmadiyah itu loh. Nah dia mendekat dengan saya baru seperti membela gitu loh. Buat saya mereka sama saja itu loh. Hanya teman saya yang satu yang Ahmadiyah ini mendekat ya karena dia sepertinya merasa sangat diteror sama yang satu ini gitu loh, si Hari Mukti. Jadi kalau face to face ya, kalau kita mau berdialog, berdebat atau dialog dengan mereka, nggak bisa jawab kok, nggak bisa jawab, terus terang. Mereka itu berkuar-kuar hanya di luar saja. Kalau sudah kita tanya jawab, sama sekali mereka tidak memahami dan memang tidak pernah mengecek. Jadi cukup percaya karena iman tok tanpa ada upaya untuk membandingkan. Gitu bro. Ya, oke. Terima kasih Bang. Ya, memang benar Bang bilang tadi ya, tanpa cross check sehingga ya atau mereka juga sudah terfokus ya dengan pemahaman bahwa Alkitab itu dipalsukan ya. Alkitab itu sudah dipalsukan sebagaimana yang sudah ditulis di dalam Al-Quran. Misalnya, kalau saya tidak salah di Al-Baqarah 97 itu yang bilang bahwa Alkitab itu tidak boleh percaya karena ditulis oleh tangan manusia. Sehingga bagi mereka tuh apapun yang dituliskan di dalam Al-Quran itu harus dipercaya sepenuhnya tanpa cek dan dicek ya. Termasuk percaya bahwa Alkitab itu dipalsukan ya. Tetapi mereka juga tidak bisa membuktikan ya siapa yang memalsukan, kapan itu dipalsukan ya. Kalau memang Alkitab ini palsu, seharusnya mereka juga ya mereka yang memberikan dalil, harusnya mereka juga memberikan bukti bahwa Alkitab yang asli itu yang mana. Seharusnya mereka kan dalam kita untuk kita umat Kristiani ya. Alkitab yang kita pegang sekarang kan itu asli itu ya, asli semuanya. Bahkan manuskrip-manuskripnya itu masih ada sampai sekarang. Yang ditulis abad-abad awal itu manuskripnya ada. Sampai sekarang masih ada itu semua, lengkap. Habis mereka selalu ngotot bahwa itu juga palsu. Ya. Tetapi mereka juga tidak bisa membuktikan ya. Kepalsuannya di mana. Habis mereka bilang, ya itu yang saya sering dengar juga ya. Mereka bilang juga, saya mau tahu pengertian ditulis oleh tangan manusia itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bang, itu yang di dalam Al-Quran Al-Baqarah 97 itu ya, itu dikatakan di sana bahwa itu mengutuk orang yang menulis kitab dengan tangan manusia ya, mengulik kitab dengan tangan manusia. Artinya kita yang menulis kitab kemudian baru kita katakan, contoh saya penulis Alkitab ya, misalnya Injil Markus bisa tulis Injil ya, kemudian saya katakan ini dari Tuhan dan mereka tidak mengakui, kan pandangan mereka dan kita beda. Bagi mereka kitab itu turun dari surga. Kalau kita punya dalam Kristen kan Alkitab itu memang diwahyukan oleh Allah tapi ditulis oleh manusia dan mereka tidak menerima kalau ditulis oleh manusia. Harus diturunkan langsung. Gitu Bang. Saya mengkritisnya dari berbagai perspektif. Apakah maksudnya ditulis oleh tangan manusia dalam arti literal? Kalau dikatakan begitu, seakan-akan kitab suci mereka gedebuk jatuh dari langit tanpa campur tangan manusia untuk menuliskannya. Itu loh.
Ya. Ya, itu juga Bang. Itu juga kadang menjadi problematik untuk mereka sendiri ya. Problematis untuk karena kalau kita baca di dalam sejarahnya juga ya, itu yang ada yang menulis buku tentang apa? Rekonstruksi Quran. Itu Quran juga itu ditulis ya. Setelah diturunkan ditulis, bukan langsung secara penuh lengkap, tapi kemudian ditulis. Itu ada juga hadis yang cerita tentang penulisan-penulisan Al-Quran itu. Tulisan ayat-ayatnya itu. Ada yang ambil dari kulit binatang, dari tulang katanya itu. Jadi ini kontradiksi dalam diri mereka sendiri sebenarnya, Bang. Sebelum melanjut, Bang, saya mau kasih tahu mungkin ada pemirsa yang dengar atau ingin masuk, diskusi kita hanya 1 jam ya, sampai jam 5. Kalau di waktu Indonesia Barat sampai jam 4 saja ya. Oke, Bang, bagaimana tanggapan, Bang? Ya iya. Halo, Bang? Halo. Iya, ya. Itu klaim-klaim seperti itu gimana ya? Mungkin karena sejak dulu saya tinggal di lingkungan yang minoritas. Untuk mendengar klaim-klaim seperti itu, ya sudah biasa. Itu loh. Bahkan contoh seperti ramai-ramainya lagu siapa itu, si Omai Rama, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dulu sekitar era tahun 70-an sampai 80-an, setiap mendengar lagu itu hati panas. Tapi setelah kupahami mulai tahun 86, ya kuaminkan, kuiyakan itu. Betul. Siapa bilang Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Karena mereka mengartikannya secara fisik gitu. Padahal dia nggak ngerti bahwa itu hanya suatu gambaran, bukan berarti apa secara lahir seperti manusia, Ya, seperti manusia yang bisa lahir karena ada pertemuan antara sperma dan ovum. Jadi karena sudah sering mendengar fitnah, bahkan juga ada yang sengaja diseleweng-selewengkan, justru mendorong saya untuk semakin memahami bener nggak yang kuimane ini. Lalu setelah dibaca-baca, apalagi dengan saat itu sudah banyak buku tulisan yang seperti Ambar Lamri, Yusuf Roni, walau masih berupa tulisan ya. Kalaupun ada paling beberapa buah karet, nah semakin paham. Lalu apalagi dengan zaman era sekarang ini sudah ada internet, wah semakin paham lagi. Apalagi semakin banyak yang saya dengar yang belum pernah ku dengarkan dulu gitu loh. Bahkan teman-temanku yang Muslim pun kaget gitu loh. Apa bener ada begitu? Nah, ternyata mereka sendiri nggak tahu kalau ya kasarannya sejak ada itu David Wood, bisa kita juga tahu apa Christian Prince, ya mereka juga kaget. Tapi karena memang budaya Indonesia itu ya sangat nggak mendukung orang berpindah agama atau seakan-akan suatu aib bagi keluarga besar kita kalau kita sampai murtad, ya makanya terjadi seperti sekarang ini banyak orang yang sudah beribadat ke gereja tapi dia masih berKTP Islam. Tapi ini tinggal menunggu waktu saja kok, tinggal menunggu waktu. Karena mau tidak mau, sampai kapan sih orang bisa menghambat hati nuraninya? Nah, begitu bro.
Demikian pendapat saya, Bro. Lanjut lagi. Iya, iya benar itu Bang ya. Yang menjadi persoalan kan mereka, untuk saya ya, mereka memandang pemahaman kita, ajaran kita kan dari sudut pandang mereka punya, apa yang diajarkan dalam diri mereka punya tanpa membaca kebenaran apa yang sesungguhnya ajar dalam iman kita, ya kan? Dalam iman kita tidak tidak sesuai dengan apa yang mereka klaim itu, apa yang mereka tuduhkan itu beda jauh. Di dalam Markus bab 24 ya, Matius 24 itu jelas bahwa Tuhan Yesus bilang apa yang terjadi dengan dia itu semuanya untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, ya. Apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, bukan secara harafiah, ya. Sebutan sebagai anak manusia, ya, anak Allah dan sebagainya, termasuk sebutan tadi ya, Tuhan Yesus sebagai kritikan tidak diperanakan apa segala macam itu. Sebenarnya ya tidak tahu ya, karena mereka seolah-olah memaksakan pemahaman mereka untuk kita, dan itu saya rasa tidak pas ya. Untuk memahami ajaran kita harus dari sumber kita sendiri, ya, dari sumber kita sendiri, bukan dari mereka. Betul. Ya. Itu kalau dulu saya berpikiran begini, mendengar suatu kisah, sepotong lah ya. Ya, oke, lanjut. Lalu dikembang-kembangkan sendiri dengan pemikirannya. Lalu pendapatnya itu digantungkan di sebuah pohon. Lalu ibarat seekor anjing kumpul menggonggongi sesuatu yang digantung itu gitu. Iya, tepat Bang, benar. Itu loh. Yang istilahnya apa itu, strawman fallacy ya. Tapi setelah mendengar pengajaran dari Gracia Pelo, ternyata memang ada dulu kitab palsu, dan itu yang mereka gunakan itu menjadi dasar untuk berkata begitu. Tapi sejauh mana kebenarannya saya nggak begitu yakin. Tapi Gracia Pelo bisa menunjukkan kitab-kitab yang palsu itu, yang ternyata itu yang dibuat oleh penulis Quran menjadi patokan untuk menuduh, sebagai patokan untuk menuduh kepalsuan Alkitab yang dipakai sekarang itu. Jadi ya kembali seperti yang saya katakan tadi, sesungguhnya kalau mereka menggunakan logika akal sehat mereka, apalagi mereka juga banyak yang cendekiawan, pintar, bergelar macam-macam, seharusnya kan dia tidak percaya begitu saja, harus mengcross-check kebenaran apa yang tertulis yang dia baca dengan apa yang dituduhkan yang ada di kitab sebelah, kitab di ahli kitab atau ya kitab, cocok enggak? Nah ini ternyata kan banyak kan nggak cocok, banyak disimpang-simpangkan. Pernah saya tanya itu, karena dia bilang sudah dipalsukan. Kutanya, apa tujuan dipalsukan? Kan kalau dipalsukan pasti ada tujuannya. Sebagai contoh lah, maksud jauh-jauh. Seperti anaknya siapa, si Nuh, menurut Alkitab, itu hanya 3, Sem, Ham, Jafet. Lalu di Quran katanya 4, tambah 1 yang namanya si Kanan. Mana yang benar? Kalau seandainya dikatakan bahwa di Alkitab kisah itu yang dikurangi, yang sudah salah, apa tujuannya? Karena kulihat ke sini-kesininya terus, tak ada dampaknya. Itu loh. Kecuali kalau ada sesuatu pengurangan, tentu pasti ada tujuan tertentu kan. Oh ternyata nggak ada pengaruhnya. Mau ditambah kek, mau dikurang kek, nggak ada pengaruhnya. Lalu mana yang benar? Anaknya si Nuh itu 3 atau 4? Baru dia bingung. Karena kalau sesuatu dirubah, pasti ada tujuannya gitu loh. Apalagi kalau dengar lagi kisahnya seperti si Musa yang katanya dia pakaiannya dibawa lari-lari sama batu. Ya apa tujuannya batu membawa lari
celana dalamnya, celananya si Musa. Mempermalukan. Kalau dikatakan untuk menunjukkan bahwa Musa itu adalah beres, sehat. Masa orang harus melihat Musa lari-lari, ngejar-ngejar batu. Orang melihat kemaluannya luntang-lantung begitu. Itu. Jadi kalau saya bilang itu, pokoknya jadi barang tertawaan. Kalau dulu saya, intinya, kalau dulu saya sedikit panas kalau mendengar kisah-kisah atau Vietnam mereka. Sekarang saya ketawa-ketawa itu. Apalagi kalau saya sampai iseng-iseng nonton itu di RAK itu loh. Kalau sudah malam-malam itu, waduh ini apa ini? Kan jadi seperti kumpulan potongan-potongan cerita-cerita nggak berarti gitu kan. Jadi udahlah bro, itu kalau soal masalah seperti ini, saya kira nggak usah terlalu dipikir lah. Lambat atau cepat, tinggal nunggu waktunya deh. Ini pasti akan, kalau orang yang menggunakan logika itu, ajaran ini pasti akan ditinggal. Begitu aja bro. Ya, makasih Bang ya. Ya, mudah-mudahan cepat terlambat. Ya, benar Bang, seperti yang Bang bilang tadi ya. Apa namanya? Ya, kalau memang Alkitab itu dipalsukan, ya, habis apa tujuannya dipalsukan? Memang benar itu Bang, pertanyaan itu. Apa tujuan dipalsukan? Itu harus ditanyakan ke mereka juga ya. Ya, ditanyakan kepada mereka. Saya ada baca juga Bang tentang itu, buku mereka punya juga. Kan pada masa itu ya, Kristen yang ada di sana itu bukan yang Kristen mainstream ya, itu tetapi bidat monofisit dengan Arianisme. Dan banyak kaum Arianisme dulu kan yang mereka kadang-kadang Alkitab untuk mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu. Sehingga apa yang mereka tuduhkan kita sebenarnya itu kalau lihat konteks sejarahnya itu bukan apa yang kita ajarkan sekarang, karena kita kan apa yang ada dalam iman kekristenan sekarang kan itu setelah ya itu beda dengan apa yang diajarkan oleh para bidat-bidat waktu itu. Kalau memang Alkitab dipalsukan, seharusnya mereka juga bisa menunjukkannya. Memang benar Bang, mereka kutip ayat Alkitab tadi ya, semacam Bang punya, hanya untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Benar Bang itu ya. Hanya sehingga seolah-olah mau mengatakan bahwa Alkitabmu itu banyak yang ya yang seharusnya ada tetapi tidak ada. Contohnya seharusnya Tuhan Yesus dia merubah rupa tetapi tidak dimasukkan dalam Alkitabmu, atau hal-hal lain ya. Hanya mau menuduh-nuduh saja, tetapi ya mereka tidak bisa membuktikannya juga. Jadi kalau secara logika saja ya, yang pasti harus tahu dulu apa tujuan dipalsukan. Belum kutanya siapa yang malsukan, ya, kapan, ya, di mana. Apalagi kalau bisa saya tanya lagi, mana yang asli? Iya benar Bang. Kalau dia bilang yang asli yang di Quran, ya masa 600-700 tahun kemudian baru muncul aslinya. Yang namanya asli ya duluan yang ada, bukan yang kemudian, gitu loh. Jadi sekarang nggak masuk akal deh, nggak masuk akal. Jadi kalau mereka mendalilkan palsu, maka tugas mereka yang untuk menunjukkan, membuktikan mana yang asli. Iya. Aku khawatirnya, aku yakin betul kok, betul yang asli itu ada di pikiran mereka, di pikiran para penghafal Quran mungkin ya, yang asli. Tapi sayangnya tidak pernah dituliskan, apalagi dipublikasikan. Jadi hanya ada di pikiran yang sudah pada mati itu kali. Anehnya lagi, kalau yang benar itu hanya ada di pikiran mereka yang sudah pada mati penghafal itu. Dari mana mereka orang ini sekarang yang kemudian tahu kalau nggak pernah dituliskan, apalagi dipublikasikan? Dengan kata lain, hanya omdo, hanya pendapat saja, tanpa bisa membuktikan. Itu loh. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini memang dipelihara
hanya sebagai alasan untuk pokoknya palsu, ini yang benar. Itu loh bro. Ya, ya benar Bang. Hanya mau tuduh-tuduh saja ya. Anehnya juga ya, kalau memang Alkitab palsu kemudian dikatakan bahwa yang asli itu di Al-Quran, itu kan tidak logis juga. Seharusnya mereka menunjukkan ini Alkitab yang asli, bukan menunjukkan Quran. Quran dan Alkitab kan beda. Kalau bilang yang asli, harusnya namanya juga Alkitab, tetapi itu yang asli. Namanya juga harusnya sama Alkitab, tetapi itu bedanya tunjukkan ke kita, oh ini yang asli. Tetapi bukan menunjukkan Al-Quran, itu beda sudah. Atau bagaimana menurut Abang? Ya itu tadi betul bro. Jadi karena mereka selalu berpatokan kepada dalil, mana ayatnya. Kalau dibalik, mana buktinya kalau memang Alkitab itu sudah palsu? Betul loh. Jadi jangan hanya percaya berdasarkan suatu wahyu. Jadi yang sudah tidak kita tahu siapa yang berwahyu itu, di mana diwahyukan, apalagi kalau kita pelajari semakin ke sini, penerima wahyu itu kan tanpa saksi, itu loh. Jadi ya jangankan orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, sedangkan yang bisa hidup sekarang aja belum tentu kita bisa percaya, karena mungkin saja banyak kepentingan-kepentingan pribadi gitu. Tapi kalau saya kira kalau untuk membahas yang satu ini ya nggak ada perlunya deh. Saya yakin mereka juga sudah pada cerdas dan takkan melemparkan tuduhan-tuduhan seperti itu lagi. Apalagi kalau sampai di ruang publik, gitu loh bro. Halo? Halo Bang. Ya gitu aja lah. Jadi saya kira kalau seperti itu hari ini sudah basi. Iya. Jadi jangankan seperti orang kita untuk menanggapinya. Anak sekolah minggu pun sudah tahu tuh. Kalau itu hanya fitnah semata. Oke. Terima kasih Bang sudah masuk ya. Saya sudah katakan tadi Bang, kita cukup sampai 1 jam ya Bang. Ya. Ya, saya ini saya juga masuk ya. Karena terlihat belum ada teman yang nemani Pro Corpus Christi gitu ya. Karena di channelnya Bang Gian itu juga kalau sudah ada yang masuk saya nggak mau masuk. Saya senang kalau sudah ada yang menemani, apalagi kalau orangnya cerdas itu, wah saya senang sekali. Aku hanya bagaikan ibu bawang penggembira gitu loh. Ya, kemarin juga Bang, saya ada live itu kemarin, tapi saya tidak tahu kalau Bang Cucu juga dia ada live. Akhirnya saya minta bahwa, oh Bang minta maaf, saya tidak tahu kalau Bang juga ada live. Sebenarnya kalau dia bilang tidak apa-apa, yang penting kita tetap mewartakan apa yang harus kita wartakan. Oke, terima kasih Bang. Ya, kita sudah 1 jam. Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini tambah menguatkan iman kita, menguatkan iman umat kita supaya jangan terpengaruh dengan klaim-klaim mereka itu ya. Jangan terpengaruh dengan mereka punya pernyataan, supaya mereka juga berpikir kritis ya, berpikir kritis bahwa jangan terima begitu saja, atau bisa punya pertanyaan balikan, umpan balik kepada mereka untuk membuktikan kebenaran klaim-klaim dari mereka. Ya, sehingga kita punya kekuatan dalam iman. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bang. Terima kasih. Shalom. Terima kasih.